Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan kuliah mengenai analisis agregat demand dan juga agregat supply. Nah, kita lihat dulu di sini apa yang dimaksud dengan agregat demand. Agregat demand atau permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Jadi kurva permintaan agregat itu menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh orang pada setiap tingkat harga, ya, atau pada berbagai tingkat harga. Nah, jumlah barang dan jasa ini sama dengan pendapatan nasional, ya. Nah, kemudian penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Jadi bisa juga dikatakan bahwa penawaran agregat itu menerangkan hubungan antara pendapatan nasional yang diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Jadi kurva penawaran agregat itu menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat harga, yaitu di mana antara pendapatan nasional dan tingkat harga nanti akan berhubungan secara positif atau berbanding lurus. Sedangkan permintaan agregat itu didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga, ya. Kemudian sedangkan pengeluaran agregat, nah ini ada sedikit perbedaan antara permintaan agregat dan pengeluaran agregat, menggambarkan hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Jadi beda antara permintaan agregat dengan pengeluaran agregat, yaitu kalau dalam permintaan agregat itu pada tingkat harga yang berbeda, kalau pengeluaran agregat adalah pada tingkat harga yang sama. Nanti kita lihat di kurvanya supaya kelihatan ada perbedaan antara keduanya. Nah, di sini ada dari analisis Keynesian sederhana ke analisis agregat demand dan agregat supply. Nah, buku yang dikeluarkan oleh tokoh ekonomi yang selangkah lebih maju daripada tokoh ekonomi klasik, yaitu adalah namanya Keynes, ya, John Maynard Keynes, ya. Bukunya yang terkenal adalah namanya The General Theory of Employment, Interest and Money. Dinamakan sederhana oleh karena analisis itu belum memperhatikan peranan uang dan suku bunga dalam penentuan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada pandangan klasik. Buku Keynes juga mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian itu selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Nah, menurut ahli ekonomi klasik yang seperti dicontohkan oleh Jean-Baptiste Say yang dikenal dengan namanya hukum Say, yaitu mengatakan bahwa supply creates its own demand. Artinya penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Artinya apa? Ketika seorang produsen ingin memproduksi satu jenis barang atau jasa, nah pasti nanti akan ada yang membeli atau yang memintanya. Jadi setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, ya. Jadi kira-kira begitu maksud daripada supply creates its own demand, ya. Ini supply ini. Kemudian penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, produksi nasional itu sama dengan pendapatan nasional. Itu Y sama dengan fungsi daripada K, L, Q, dan T. K itu adalah capital atau modal, kemudian L itu adalah tenaga kerja atau labor, Q itu adalah jumlah kekayaan alam atau resources, T adalah tingkat teknologi. Artinya, jumlah pendapatan nasional itu ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Jadi artinya semakin banyak jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut, maka memungkinkan pendapatan nasional negara tersebut akan semakin tinggi, yaitu capital, labor, resources, dan teknologi itu merupakan faktor-faktor produksi. Nah, kemudian dari pandangan ini, selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional
suatu negara. Nah, di sini ada pandangan Keynes tentang permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Buku Keynes yang dinyatakan di atas mengkritik keyakinan klasik bahwa dalam ekonomi itu tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Nah, oleh karena itu, ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, katanya. Ya, jadi itu kalau klasik memang selalu menganggap bahwa perekonomian selalu mencapai keadaan full employment. Nah, ini dibantah oleh Keynes, ya. Keynes berpendapat bahwa tingkat permintaan efektif atau effective demand, yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat, akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja yang akan dicapai. Artinya, pengeluaran agregat dan permintaan agregat itu akan menentukan seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh di negara tersebut, ya. Kemudian dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai, ya. Ini kritikan yang dibantah oleh Keynes tadi tentang klasik tadi, teori ekonomi klasik pandangannya. Nah, kemudian pandangan Keynes mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Bukunya yang terkenal itu namanya The General Theory of Employment, Interest and Money. Itu juga membahas mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Nah, ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa money is natural, ya. Uang itu adalah netral. Artinya adalah uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Artinya uang itu tidak dapat mempengaruhi apakah perekonomian itu akan meningkat atau menurun. Nah, menurut ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja penuh itu kan selalu dicapai, katanya tadi. Dan dalam keadaan seperti ini, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, menurut ekonomi klasik, perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Nah, pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan tingkat harga barang-barang dalam perekonomian. Pandangan ini dinamakan teori kuantitas. Jadi, menurut klasik bahwa apabila jumlah uang bertambah dalam suatu perekonomian, maka itu hanya akan menaikkan tingkat harga di dalam perekonomian tersebut, ya, atau disebut dengan teori kuantitas uang. Nah, menurut Keynes, uang itu tidak netral. Tadi kalau klasik katanya uang itu adalah netral. Kemudian kalau menurut Keynes, uang itu adalah tidak netral. Artinya perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Artinya jumlah uang yang beredar itu akan mempengaruhi apakah perekonomian itu akan bertambah meningkat atau mundur, ya, mengalami ekspansi kah atau mengalami kontraksi. Nah, di sini ada perbedaan menurut ahli ekonomi klasik dan Keynes tentang peran uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Itu dapat dibedakan menjadi dua perbedaan. Perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga, kemudian yang kedua adalah perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kita perhatikan dulu satu-satu. Penentuan suku bunga. Nah, menurut klasik, suku bunga itu ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Artinya, suku bunga akan mempengaruhi jumlah tabungan dan jumlah investasi. Bagaimana pengaruhnya? Ketika suku bunga naik, maka tabungan juga akan bertambah. Dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka hasrat orang untuk menabung jadi berkurang sehingga tabungan jadi menurun. Jadi, hubungan antara suku bunga dan tabungan adalah berbanding lurus. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan suku bunga dengan investasi. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka investasi akan menurun. Investasi itu identik sama dengan orang meminjam uang ke bank untuk melakukan suatu usaha tertentu. Nah, jadi ketika suku bunga bank dinaikkan, maka hasrat orang untuk melakukan permintaan uang terhadap bank atau meminjam dana uang ke bank itu semakin menurun. Jadi suku bunga tinggi, investasi menurun. Kalau suku bunga turun, maka investasi bertambah. Nah, jadi ada hubungan negatif antara suku bunga dengan investasi. Itu menurut klasik. Kemudian menurut Keynes, suku bunga itu ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, ya. Jadi suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang.
Nah, kemudian uang dan kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa uang tidak dapat mengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Jadi yang seperti tadi itu uang itu dikatakan netral ya, tidak mempengaruhi produksi nasional atau pendapatan nasional. Keynes berpendapat bahwa perubahan uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, hubungan antara perubahan uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses yang disebut sebagai mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan pengaruh perubahan jumlah penawaran uang atau money supply terhadap kegiatan perekonomian. Ya, nanti kita lihat tahapan daripada mekanisme transmisi itu adalah apabila jumlah uang beredar bertambah, maka akan menurunkan suku bunga. Dan apabila suku bunga turun, maka akan meningkatkan jumlah investasi. Jumlah investasi yang bertambah, maka pengeluaran agregat semakin bertambah sehingga pendapatan nasional juga semakin meningkat ya. Jadi efek perubahan penawaran uang itu berhubungan positif dengan kegiatan perekonomian yang semakin meningkat. Kemudian ini ada pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian ya. Ada 3 aspek, yaitu adalah yang pertama peranan pengeluaran agregat, kemudian penentuan suku bunga dan peranan uang, kemudian yang ketiga adalah peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Nah, kita lihat dulu yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Nah, analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian karena analisisnya belum memperhatikan 2 faktor, yaitu efek dari perubahan suku bunga, kemudian juga belum memperhatikan tentang efek perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, peranan uang dan suku bunga. Di sini tentang peranan uang dan suku bunga, ini yang dikenal tadi yang kita bilang adalah disebut oleh Keynes adalah mekanisme transmisi. Nah, ini mekanisme transmisi ini meliputi yang pertama efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga, kemudian efek perubahan suku bunga terhadap investasi, kemudian yang ketiga adalah efek perubahan investasi terhadap pengeluaran agregat sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional ya, yang disebut oleh Keynes ini adalah sebagai mekanisme transmisi, yaitu adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan jumlah penawaran uang sehingga nantinya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Kemudian di aspek yang ketiga oleh Keynes itu tentang peranan kebijakan pemerintah. Nah, kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah itu ada 2 ya, intervensi yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian itu ada 2, yaitu meliputi kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah-ubah pola pendapatan dan pola pengeluaran pemerintah ya, nanti sehingga nanti akan mempengaruhi struktur atau posisi APBN. Apakah APBN nanti akan berada dalam keadaan defisit atau surplus ya. Kalau pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatannya, maka APBN nanti akan posisinya menjadi defisit dan sebaliknya akan menjadi surplus. Kemudian, kalau kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar ya, untuk menjaga kestabilan perekonomian. Nah, tanpa adanya campur tangan pemerintah, seandainya pemerintah itu tidak campur tangan dalam suatu perekonomian, maka masalah yang dihadapi adalah yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Kemudian terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu ya. Jadi memang dalam suatu perekonomian itu harus ada campur tangan pemerintah, yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, kemudian di sini sekarang kita perhatikan 2 kelemahan analisis Keynesian. Yang pertama adalah mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional.
Sekarang kita lihat lagi tentang uang, kegiatan ekonomi, dan tingkat harga. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa penawaran uang dalam ekonomi bertambah, maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang. Artinya adalah apabila uang mengalami perubahan, misalnya sebesar 5%, maka mengakibatkan kenaikan harga atau tingkat inflasi juga naik sebanyak 5% juga. Jadi dalam persentase yang sama ya. Efek perubahan penawaran uang terhadap kenaikan tingkat harga barang. Nah, keadaan ini berlaku karena perekonomian itu telah mencapai kesempatan kerja penuh atau namanya full employment. Full employment itu adalah di mana semua faktor-faktor produksi yang ada di suatu negara tersebut digunakan secara maksimal. Artinya tenaga kerja digunakan secara maksimal, berarti sedikit yang menganggur. Modal digunakan secara maksimal, berarti sedikit yang menganggur, dan yang faktor produksi yang lainnya. Kemudian laju peredaran uang adalah tetap. Kemudian uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja. Ya. Seperti kita ketahui bahwa uang itu bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat bisa meminta uang itu untuk 3 tujuan. Ada tujuan untuk melakukan transaksi, ada tujuan untuk melakukan berjaga-jaga, dan ada tujuan untuk melakukan spekulasi. Tapi di sini diasumsikan bahwa uang itu hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja. Nah, dalam analisis Keynes mengenai peranan uang dalam perekonomian, selalu dianggap kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga, gitu ya. Jadi kalau Keynes berpendapat bahwa jumlah uang beredar itu tidak mengubah tingkat harga, jadi bukan efeknya terhadap naiknya tingkat inflasi, tapi pertambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Sedangkan ada golongan monetaris yang selangkah lebih maju lagi daripada Keynes, berpendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan juga kenaikan pendapatan nasional. Jadi mengkolaborasi antara pendapat klasik dan juga pendapat Keynes, itu golongan monetaris ya. Jadi efeknya ada dua, digabungkan. Kemudian kelemahan analisis Keynesian, itu kelemahannya bisa dibaca-baca sendiri barangkali ya, nggak usah kita fokusin. Sekarang kita perhatikan sini adalah analisis agregat demand dan agregat supply menurut pandangan klasik dan masa kini. Nah, yang sebelah kiri itu adalah pandangan Keynes, kemudian yang sebelah kanan adalah pandangan klasik. Nah, kita perhatikan dulu di sini kalau pandangan Keynes, ini agregat demand AD0, kemudian ini bergeser ke AD1, bergeser lagi ke AD2 dan seterusnya. Apabila agregat demand bergeser ke arah kanan, itu menunjukkan bahwa permintaan agregat akan mengalami pertambahan. Apa yang menyebabkan agregat demand itu bisa bergeser ke kanan? Itu karena adanya komponen-komponen dalam permintaan agregat itu bertambah. Komponen pengeluaran permintaan agregat itu antara lain adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan ekspor ya. Jadi seperti komponen dalam pendapatan nasional ya, kecuali impor. Jika C, I, G, dan X itu meningkat, maka bertambahlah permintaan agregat dan menggeser ke arah kanan. Kemudian kita lihat sini kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat itu mula-mula di sini ini bentuknya, yang ini pertama ini adalah bentuknya elastis sempurna, kemudian sampai di sini adalah inelastis sempurna. Artinya penawaran agregat itu dimulai dari sini. Jadi harganya tetap, kemudian penawaran agregat bertambah. Kemudian harganya tetap di P0, penawaran agregat akan meningkat. Sampai pada harga di sini, penawaran agregat di sini itu pada saat kesempatan kerja penuh. Kemudian kalau sudah mencapai kesempatan kerja penuh, maka agregat supply yang bentuknya akan vertikal ke atas. Itu melambangkan bahwa agregat supply atau produksi nasional itu tidak dapat ditambah lagi, dia nggak bergeser lagi ke arah kanan, tapi dia lurus ke atas. Jadi artinya penawaran agregat jumlahnya tetap. Yang naik apa? Yang naik adalah tingkat harga. Harga akan naik P0 ke P1, P1 ke P2. Nah, menurut klasik ini menganggap bahwa agregat demand, apabila agregat demand mengalami kenaikan terus-menerus dari AD0 ke AD1 sampai AD2, kemudian itu pertama harga mula-mula tetap ya, kemudian harga akan naik P1 ke P2, itu menunjukkan tingkat inflasi terjadi. Artinya apa? Ketika
perekonomian sudah mencapai keadaan full employment, itu agregat demand tidak perlu ditambah lagi. Artinya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor jangan sampai ditambah lagi jumlahnya, karena itu hanya efeknya akan menimbulkan tingkat inflasi, yaitu dari P0 ke P1, P1 ke P2 ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kalau menurut klasik, ini agregat demand juga mengalami perubahan ke kanan, tapi ke kanan, kemudian terus, nah ini agregat supply langsung mulainya dari sini, jadi bentuknya langsung inelastis sempurna. Artinya penawaran agregat itu jumlahnya tetap walaupun tingkat harga naik atau turun. Nah, jadi penawaran agregat jumlahnya tetap ya, tapi apabila agregat demand terus bertambah, maka itu hanya akan meningkatkan tingkat harga. Nah, ini jadi keseimbangannya adalah di sini titiknya itu bentuknya garis lurus atau vertikal ke atas. Ya, itu yang membedakan pandangan klasik dengan pandangan Keynes. Ya, kalau Keynes agregat supply-nya mula-mula bentuknya elastis sempurna. Yang ini agregat supply-nya benar elastis sempurna, kemudian inelastis sempurna. Jadi kurva agregat supply-nya adalah patah. Kalau yang ini langsung, pandangan klasik itu langsung agregat supply itu bentuknya adalah inelastis sempurna. Artinya naik turunnya tingkat harga tidak mempengaruhi jumlah penawaran agregat yang dilakukan ya, atau produksi nasional. Itu bedanya antara klasik sama Keynes. Kemudian di sini kita lihat gambar penawaran agregat. Penawaran agregat itu idealnya kurvanya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini agregat supply. Ya, jadi kalau harga P1 pendapatan nasional Y1, kalau harga naik menjadi P2 pendapatan nasional juga naik. Nah, apabila Y2 ini dianggap adalah pendapatan nasional full employment, nah maka kalau harga naik dari P1 ke P2, maka pendapatan nasional juga masih bertambah. Jadi hubungannya positif antara tingkat harga dan pendapatan nasional. Coba kita perhatikan di sini. Kalau di harga P1 dan pendapatan nasional Y1, itu Y1 bertambah ke Y2 itu besar sekali ya. Artinya kalau harga meningkat dari P1 ke P2, maka P0 ke P1 maksudnya di sini tingkat harga, perubahan daripada tingkat harga itu lebih kecil daripada perubahan daripada pendapatan nasional ya. Jadi masih lebih besar. Itu artinya masih menguntungkan posisi seperti ini. Nah, apabila sudah mencapai keadaan full employment, pendapatan nasional yang terus meningkat itu, tapi meningkatnya kecil, tapi tingkat harga yang naiknya adalah sangat besar. Artinya di situ delta P lebih besar daripada delta Y, artinya lebih tinggi tingkat inflasi daripada tingkat pendapatan nasional ya. Kemudian di awal tadi sudah kita bahas tadi bahwa permintaan agregat itu adalah hubungan yang menggambarkan tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian ya. Nah, di sini ada tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional dan kurva AD. Kita lihat di sini, kalau di makro mungkin kalian sudah pelajari waktu di pengantar makro. Ini ada garis kurva garis bantu 45 derajat, yang ini melambangkan pengeluaran agregat yang terdiri dari C, I, G, X, dan M ya. Kemudian di sini ada pendapatan nasional. Ini adalah kurva agregat expenditure yang pertama pada tingkat harga P1. Itu terdiri dari C, I, G, dan X kurang M ya. Kemudian ini agregat expenditure, ini agregat expenditure yang pertama pada harga P0, kemudian ini agregat expenditure yang kedua pada harga P1. Ini keseimbangan yang baru pertama E0, ini keseimbangan yang baru E1. Ini artinya apa? Apabila ada perubahan dalam tingkat harga. Nah, harga itu mula-mula di P0, jadi dalam agregat expenditure itu tingkat harganya sama. Tapi kalau kurva agregat expenditure atau AE-nya berbeda, maka harganya akan berubah. Nah, di sini diibaratkan bahwa mula-mula agregat AE pada harga P0 itu harganya itu adalah rendah ya. Kemudian harganya rendah itu nanti ditunjukkan dengan turunan garis kurva agregat demand yang di bawah E0 itu kita bikin garis ke sini, langsung putus-putus ke titik A.
Jadi kalau harga P0 itu adalah di sini nih harga P0-nya. Kemudian di sini apabila harga naik, nah kalau harga naik berarti ibaratnya aggregate expenditure akan berkurang ya. Berkurang berarti AE-nya menuju ke harga P1, keseimbangan pendapatan nasional yang baru adalah di Y1. Jadi pendapatan nasional turun kalau harga naik. Logikanya gimana? Kalau harga naik, pendapatan nasional jadi turun. Kita perhatikan dulu di sini. Kalau agregat demand itu kan adalah dari sisi konsumen. Ketika harga mengalami kenaikan, maka konsumen akan mengurangi permintaan. Mengurangi permintaan itu artinya mengurangi jumlah konsumsi. Mengurangi jumlah konsumsi berarti efeknya adalah pendapatan nasional akan turun. Maka kalau harga mengalami kenaikan, pendapatan nasional akan turun. Jadi ini harga mula-mula adalah di P0. Kemudian kalau harga naik menjadi P1, ini di titik B, ini turunan dari E1 ini ke sini. Maka dari titik E0 ke E1 kita bikin kurvanya dari A ke titik B, kita ambil garis ke sini, itu terbitan daripada kurva agregat demand. Artinya jadi agregat demand ini turunan dari kurva agregat expenditure. Nah, hubungannya antara tingkat harga dengan pendapatan nasional kelihatan di sini adalah hubungannya adalah berbanding terbalik. Ketika harga naik, pendapatan nasional rendah. Ketika harga turun dari P1 ke P0, pendapatan nasional bertambah. Itu artinya ketika harga naik, konsumsi menurun, maka pendapatan nasional turun. Ketika harga turun, konsumsi bertambah, maka pendapatan nasional bertambah juga. Ya, jadi agregat demand itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat harga, di mana antara pendapatan nasional dan tingkat harga adalah berbanding terbalik atau mempunyai hubungan yang negatif. Kemudian kita lihat di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Nah, yang pertama adalah tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Sudah kita bahas tadi kalau harga naik, pastinya permintaan agregat akan mengalami jika harga naik, maka pengeluaran rumah tangga berkurang kan, tadi konsumsi berkurang. Kalau konsumsi berkurang, maka permintaan agregat pasti menurun karena konsumsi itu merupakan komponen daripada permintaan agregat. Kemudian yang kedua adalah tingkat harga. Tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Kalau harga naik, maka suku bunga akan turun dan sebaliknya. Mengapa kalau harga naik suku bunga akan turun? Nah, kalau harga naik itu kan melambangkan jumlah pendapatan nasional itu harga naik itu kan karena apa? Karena kan konsumsi meningkat. Jadi di mana permintaan melebihi daripada penawaran ya, menyebabkan harga naik. Nah, maka itu kan kalau harga naik itu kan tanda-tandanya inflasi. Inflasi itu adalah di mana jumlah uang beredar banyak, nilai uang rendah. Kalau jumlah uang beredar banyak, berarti suku bunga pasti turun. Nah, jadi harga naik menyebabkan suku bunga turun. Dan sebaliknya kalau harga turun pasti suku bunga akan naik. Kemudian tingkat harga ekspor dan impor. Ketika harga barang naik di dalam negeri, kalau harga barang dalam negeri naik itu menandakan bahwa jumlah barang dalam negeri itu sedikit. Kalau sedikit itu artinya kita perlu menambah supply-nya datangkan dari luar negeri, yaitu kalau harga barang dalam negeri jadi naik, maka kita memperbanyak impor dan memperkecil ekspor. Ya, jadi ekspor turun, impor yang naik dan sebaliknya ya. Kemudian perpindahan kurva permintaan agregat bergeser, kurva agregat demand akan bergeser ke kiri atau ke kanan, itu karena nanti bisa disebabkan oleh pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Karena kita ketahui rumus pendapatan nasional adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, M itu adalah merupakan bocoran dalam pendapatan nasional sehingga M itu tidak dimasukkan ke sini. Jadi kalau permintaan agregat mengalami peningkatan, itu artinya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor yang bertambah, impornya yang berkurang ya. Kemudian bisa juga karena pertambahan dalam bocoran. Bocoran dalam pendapatan nasional itu sering disebut sebagai saving, kemudian jumlah pajak dan jumlah impor ya. Jadi kalau pertambahan dalam jumlah saving, dalam jumlah pajak dan jumlah impor itu akan mengurangi pengeluaran agregat sehingga permintaan agregat akan menurun nantinya.
Di sini kita perhatikan efek pertambahan pengeluaran agregat atas kurva agregat demand. Ya, misalnya agregat expenditure mula-mula di sini pada harga P0, kemudian ada perubahan jumlah investasi yang dilakukan, sehingga ada delta I, AE-nya maka akan bergeser ke arah atas, akan meningkatkan pengeluaran agregat. AE-nya itu bergeser ke arah atas nih pada tingkat harga P1. Keseimbangan pertama adalah di E0, keseimbangan baru adalah E1. Nah, kita turunkan dengan kurva permintaan agregat yang mula-mula di sini, ya. Ini agregat demand pertama pada harga yang sama ini agregat demand yang kedua. Jadi itu artinya pada tingkat harga yang sama, pertama pendapatan nasional tetap, kemudian pada harga yang sama pendapatan nasional bisa meningkat. Meningkat karena apa? Karena tadi naiknya jumlah investasi yang dilakukan. Ini ya, investasi yang dilakukan agregat expenditure akan meningkat, tapi agregat demand-nya akan bergeser ke arah kanan ya. Ini kembali lagi ke makroekonominya, yaitu kemudian ini efek kenaikan pajak atas kurva AD ya, sama dengan kalau di sini adalah agregat demand pertama, agregat expenditure yang pertama pada harga P0, karena ada kenaikan dalam pajak. Kalau pajak itu naik, maka pengeluaran konsumsi pasti menurun, ya. Maka pengeluaran konsumsi menurun, berarti turunnya sebesar ke sini, turunnya ke bawah. Agregat expenditure akan menurun ke arah bawah. Ini AE1, ini P0, ini P1 maksudnya. Ini E0, ini E1. Maka agregat demand mula-mula di sini AD0. Kemudian pada harga yang sama agregat demand akan berkurang menjadi AD1. Pendapatan nasional menurun dari Y0 ke Y1. Itu diakibatkan karena efek daripada kenaikan pajak yang dikenakan oleh pemerintah, maka menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun, sehingga permintaan agregat akan berkurang. Berkurang berarti bergesernya ke arah bawah ya. Kalau bertambah bergeser ke arah atas. Nah, ini kalau kurva penawaran agregat untuk jangka panjangnya. Ini kurva penawaran agregat dari A ke B ke C dan sampai ke sana. Ya, jadi dari kiri bawah ke kanan atas kurvanya melengkung. Kalau ini ibaratkan mencapai keadaan full employment di sini. Ya, di titik C itu ibaratnya pendapatan nasional keseimbangan. Kalau sebelum di titik C, titik A kah atau di titik B itu perekonomian sedang menghadapi masalah peningkatan dalam perekonomian ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurva AS atau kurva agregat supply, ciri-ciri fungsi produksi, kemudian ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Nah, itu adalah fungsi daripada labor, artinya jumlah pendapatan nasional dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan ya. Sekarang kita lihat perpindahan kurva AS. Itu disebabkan bisa jadi karena harga bahan mentah mengalami kenaikan upah tenaga kerja. Kita ketahui bahwa agregat supply itu adalah jumlah produksi nasional yang dilakukan oleh seluruh produsen-produsen yang ada dalam negeri ya. Kalau seandainya agregat supply akan bergeser ke arah kiri itu berarti jumlah produksi barang dan jasa itu berkurang. Kalau berkurang itu pasti kan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya antara lain adalah kenaikan dari biaya-biaya produksi. Kenaikan dari biaya produksi itu antara lain adalah bisa jadi bahan mentahnya mengalami kenaikan sehingga produksi menurun. Kenaikan tingkat upah ya, ketika buruh menuntut kenaikan tingkat upah, maka biaya produksi akan meningkat. Biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi. Kemudian kalau kurva AS bergeser ke arah kanan bawah, kanan atas maksudnya, itu berarti produksi barang dan jasa bertambah. Nah, itu bisa disebabkan karena perkembangan teknologi. Jadi semakin majunya tingkat teknologi, maka produksi semakin cepat, jumlahnya semakin banyak. Kemudian perkembangan infrastruktur dapat menghemat biaya mendirikan pabrik, dapat meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga menurunkan biaya produksi, maka kurva AS akan bergeser ke arah kanan. Kemudian pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Apabila pajak diringankan oleh pemerintah, izin usaha dipermudah, dan administrasi pemerintah dipermudah, semua itu akan memudahkan produksi sehingga
kurva agregat supply nanti akan bergeser ke arah kanan ya. Jadi penawaran agregat bertambah. Nah, ini diilustrasikan agregat supply 0. Kemudian ini kalau dia bergeser ke arah kanan ini berarti agregat supply bertambah. Kalau dia bergeser ke arah kiri berarti agregat supply-nya berkurang. Dan ini bisa lihat dari harga-harganya semuanya ya. Kemudian keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangannya kalau kita lihat di sini, nah seperti kurva demand dan supply biasa, cuman ini adalah agregat supply dan kurva agregat demand ya. Ini AD, ini AS-nya. Ketemunya di sini di titik E. Ini harga keseimbangan adalah di PE. Kemudian ini pendapatan nasional keseimbangan adalah di YE. Seperti sebuah mikroekonomi juga, demand dan supply. Kalau harga di P0 itu agregat demand-nya adalah di titik A atau pendapatan nasional yang diperoleh adalah Y3. Kemudian kalau agregat supply-nya itu di titik B atau pendapatan nasional adalah Y1. Berarti agregat supply lebih besar pada agregat demand, maka terjadilah kelebihan penawaran produksi, maka menyebabkan harga akan turun. Turunnya akan menuju ke posisi keseimbangan. Kalau kita lihat di harga P1, di sini jumlah agregat supply lebih sedikit daripada jumlah agregat demand. Itu artinya kelebihan permintaan agregat. Kelebihan permintaan agregat akan menyebabkan tingkat harga akan mengalami kenaikan menuju ke arah ke posisi keseimbangan. Ya, begitu seterusnya. Kemudian perubahan keseimbangan dan penyebabnya, efek perubahan kurva AD. Kita lihat efek perubahan kurva AS. Nah, ini kalau ini kurva AS, kurva AD-nya bergeser AD0 ke AD1, berarti permintaan agregat berkurang karena bisa jadi konsumsi berkurang, investasi berkurang, pengeluaran permintaan berkurang. Kalau agregat demand-nya bergeser ke arah AD2, itu berarti bertambah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor bertambah, maka bergeser ke arah kanan. Maka keseimbangan akan bergeser juga. Nah, kita perhatikan kalau agregat demand berkurang, berarti harga mengalami penurunan. Dari P0 ke P1, pendapatan nasional menurun dari Y0 ke Y1. Kemudian kalau agregat demand bertambah menjadi AD2, equilibriumnya adalah di E2, pendapatan nasional meningkat, tingkat harga juga naik menjadi P2 ya. Jadi kalau AD0 ke AD1 menurun, pendapatan nasional berkurang atau produksi berkurang artinya, maka terjadi deflasi ya, harga barang turun. Kalau harga barang turun berarti deflasi. Deflasi artinya kesempatan kerja berkurang, pengangguran bertambah karena produksi dikurangi, maka tenaga kerja juga dikurangi. Dan sebaliknya, kalau AD0 ke AD2 itu harga naik berarti terjadi inflasi. Inflasi berarti kesempatan kerja bertambah karena produksi meningkat ya. Itu dan seterusnya. Kalau ini adalah agregat demand yang tetap, agregat supply-nya yang mengalami perubahan. Kalau AS0-nya bergeser ke kanan berarti produksi nasional bertambah, AS0 bergeser ke kiri berarti produksi nasional berkurang. Jadi ibaratnya kalau AS0 ke AS1 bertambah produksinya, maka menyebabkan harga turun P0 ke P1. Pendapatan nasional naik Y0 ke Y1. Kalau agregat supply mengalami penurunan, bisa jadi tadi karena kenaikan dalam tingkat upah, biaya produksi, bahan baku, maka equilibriumnya adalah di titik E2. Nah, itu ya, titik E2 ini, maka tingkat harga naik dari P0 ke P2. Pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y2. Nah, efeknya sama seperti tadi. Silakan diimprovisasi sendiri ya. Kemudian ini efek perubahan kurva AD dan kurva AS sama-sama berubah. Kalau tadi salah satu sisi yang tidak mengalami perubahan, sekarang ini dua sisi mengalami perubahan. Ini AD0, AD berkurang menjadi AD1, AS berkurang menjadi AS1. Keseimbangan mula-mula di titik 0, keseimbangan yang baru bisa AS0 ke AS1 ke AD1, titik equilibriumnya di sini. Harga naik ini. Silakan dilihat-lihat sendiri ya efek-efeknya seperti yang saya ungkapkan di awal tadi ya, sehingga nanti kalau agregat demand melebihi daripada agregat supply, harga akan naik atau turun. Kita lihat di posisi keseimbangan masing-masing itu semuanya. Ya. Demikian materi kuliah untuk hari ini menyangkut dengan agregat demand dan agregat supply. Yang kalian harus pahami adalah apa itu agregat demand, apa itu agregat supply, kemudian faktor-faktor apa yang membuat agregat demand itu bisa bertambah atau berkurang, dan faktor
faktor apa saja juga yang menyebabkan agregat supply itu bisa bertambah atau berkurang. Agregat demand itu bisa bertambah karena terjadi pertambahan dalam konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor. Kalau agregat demand itu bisa berkurang, bisa jadi karena pengurangan dalam yang sama, faktor yang sama, C, I, G, dan X. Ya. Kemudian kalau penawaran agregat itu bisa bertambah, itu karena terjadi penghematan dalam biaya produksi, misalnya kemajuan dari tingkat teknologi, kemudian kemajuan dari infrastruktur, pengeringanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau agregat supply itu bergeser ke kiri, berarti produksi berkurang. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena biaya produksi meningkat, misalnya bahan baku meningkat, upah tenaga kerja meningkat, dan seterusnya, ya. Sehingga keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply itu melambangkan keseimbangan yang terjadi di sektor real, ya, sektor barang dan jasa, ya. Berbeda dengan sektor moneter. Nanti kalau sektor moneter itu adalah keseimbangan yang terjadi di sektor moneter, yaitu di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, ya. Demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyai dalam forum diskusi di e-learning, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.